Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 12 IPS 1. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi prakarya dan wirausaha, yaitu wirausaha pengolahan makanan fungsional. Perkenalkan, saya sendiri, Nadia Oledena, absen 23. Selamat menyaksikan videonya. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari makanan fungsional? Dalam PowerPoint sudah dicantumkan bahwa makanan fungsional adalah makanan yang lahir dari bahan makanan yang mengandung zat gizi dan senyawa bioaktif yang dapat berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Maka dari itu, makanan fungsional adalah makanan atau pangan yang secara alami atau sudah melewati proses pengolahan yang memiliki fungsi untuk menjaga metabolisme tubuh manusia. Makanan fungsional sendiri masuk pada kategori industri makanan, tetapi di BPOM termasuk ke dalam kategori pangan khusus atau PK. Kenapa? Karena makanan fungsional itu memiliki efek dan atau klaim khusus, sehingga perizinannya pun agak sedikit sulit dan berbeda dari jenis makanan yang lainnya. Selain itu, makanan fungsional juga termasuk ke dalam kategori makanan high risk atau makanan dengan resiko yang tinggi, sehingga BPOM juga memastikan bahwa lain produksi dan hal lainnya sesuai dengan aturan cara pengolahan makanan yang baik atau CPPB. Nah, berbagai jenis makanan fungsional sudah beredar di pasaran Indonesia, termasuk produk susu probiotik tradisional seperti yogurt dan kefir, sampai produk susu rendah lemak siap dikonsumsi yang mengandung serat larut. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari makanan fungsional, dimulai dari yang paling kiri adalah lidah buaya, lalu ada tempe, yogurt, dan bekatul. Namun harus diingat bahwa makanan fungsional bukanlah obat. Kenapa begitu? Karena sesuai yang sudah saya bilang tadi bahwa makanan fungsional memiliki efek dan atau klaim tersendiri atau klaim khusus. Dan meskipun memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh manusia, tetapi makanan fungsional bukanlah obat yang berfungsi untuk mengobati suatu penyakit, tetapi makanan fungsional berfungsi untuk mencegah, menurunkan, dan atau memperlambat kemungkinan suatu penyakit itu terjadi. Selain itu, makanan fungsional dapat dinikmati kapan saja tanpa harus mengikuti resep dosis dari dokter. Makanan fungsional sudah banyak berkembang di berbagai negara, sehingga masing-masing dari negara tersebut membuat peraturan terkait dengan makanan fungsional. Salah satunya adalah negara Jepang. Negara Jepang merupakan negara yang paling ketat dan paling maju tentang hal-hal yang berkaitan dengan makanan fungsional. Nah, para ilmuwan Jepang ini menyebutkan bahwa makanan fungsional memiliki 3 fungsi dasar, yaitu yang pertama adalah sensory atau warna dan penampilannya yang menarik dan juga memiliki cita rasa yang enak. Yang kedua adalah nutritional atau bernilai gizi tinggi. Yang ketiga adalah physiological atau memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Menanggapi permintaan pasar yang semakin tinggi, ada langkah pengembangan pengolahan makanan fungsional yang dapat dilakukan oleh para wirausahawan. Yang pertama adalah pencarian ide. Pencarian ide ini tentunya didasarkan pada sumber daya alam yang tersedia di sekitar tempat tinggal masing-masing, karena kemudahan bahan baku akan sangat berpengaruh pada biaya produksi dan pada proses produksi. Lalu langkah selanjutnya adalah pengembangan ide dan perancangan produk. Setelah menentukan ide, kemudian dilakukan pengembangan dan perancangan produk sampai mendapatkan formulasi produk yang baik dan dapat diterima oleh konsumen. Langkah selanjutnya adalah perancangan proses produksi. Langkah ini sangat berkaitan dengan perancangan pengemasan karena produk yang baik tanpa kemasan yang baik akan mengurangi nilai jualnya. Selain itu, kemasan juga membantu dalam mempengaruhi mutu dan keawetan produk. Sehingga perlu dilakukan pemilihan kemasan yang tepat. Maka selanjutnya
kita akan membuat perancangan pemasaran atau strategi pemasaran, lalu menentukan target pasarnya, serta posisi produk di pasaran. Karena strategi pemasaran yang kurang tepat akan berdampak pada kurang diterimanya produk di pasaran. Lalu setelah semua langkah pengembangan pengolahan makanan fungsional ini dilalui, semuanya akan dituangkan pada satu proposal bisnis atau business plan lengkap dengan kebutuhan SDM dan perhitungan keuangannya yang juga meliputi penentuan harga pokok produksi, harga jual, break-even point, dan menentukan jumlah produksi minimal di mana pada jumlah itu perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi. Selanjutnya adalah sistem pengolahan makanan khusus khas daerah yang dimodifikasi. Apa sih makanan daerah yang dimodifikasi itu? Makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah yang merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Kemudian dilakukan sentuhan inovasi pada produk tersebut sehingga mempunyai mutu yang lebih baik. Nah, ada produk makanan hewani khas daerah. Produk makanan khas daerah hewani adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan hewani seperti ayam, daging sapi, ikan, telur, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita dapat melihat produk makanan nabati khas daerah. Makanan khas daerah nabati adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan nabati, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kailaisha Azahra dari absen 16. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian dari subbab C yang berjudul perhitungan harga jual makanan fungsional. Jadi, untuk perhitungan biaya produksi makanan fungsional pada dasarnya sama dengan cara perhitungan biaya produksi lainnya. Biaya yang harus dihitung terbagi atas biaya investasi, biaya tetap, dan juga biaya tidak tetap. Sedangkan untuk bahan baku dapat terdiri dari bahan baku utama, bahan baku tambahan, dan bahan kemasan. Kemudian pada tahap awal berwirausaha diperlukan suatu perencanaan wirausaha yang kemudian akan memberikan uraian tentang langkah apa saja yang harus diambil agar sesuai sasaran. Berikut adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha. Pertama, yaitu adalah pemilihan jenis usaha. Pemilihan jenis usaha yang tepat akan sangat menentukan tingkat keberhasilan usaha tersebut di kemudian hari. Yang kedua ada pemilihan nama dan lokasi perusahaan. Yang ketiga ada perizinan usaha. Izin usaha yang diperlukan antara lain adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak, akta notaris, SIUP atau TDP, izin MD, serta pendaftaran merek kepada Departemen Kehakiman. Yang keempat ada pemilihan SDM atau sumber daya manusia. Yang kelima ada aspek produksi. Aspek produksi yang digunakan biasanya meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan makanan, dan teknologi proses pengolahannya. Dan berikut adalah contoh aspek produksi yang digunakan dalam produksi yogurt. Yang terakhir adalah aspek keuangan yang terdiri dari investasi alat mesin, biaya tidak tetap, biaya tetap, total biaya, harga pokok produksi atau HPP, harga jual, penerimaan kotor, serta pendapatan laba bersih. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Naili Askia. Bagian D itu merupakan promosi produk makanan fungsional. Apa sih tujuan dari promosi produk makanan fungsional? Nah, promosi ini bertujuan untuk memberitahukan fungsi dan kelebihan dari produk makanan fungsional tersebut kepada calon pembeli. Nah, faktor yang penting dalam promosi ini yaitu bagaimana memastikan bahwa masyarakat ini tahu dan yakin kalau misalnya produk kita itu higienis, sehingga biasanya para pedagang atau pengusaha akan mempromosikannya secara demonstrasi, yaitu menampilkan proses dari awal hingga akhir produk tersebut dibuat, sehingga masyarakat ini yakin untuk membeli produk kita karena produk kita itu terjamin higienisnya.
Terus media-media apa aja sih yang biasanya digunakan untuk promosi produk makanan fungsional? Jadi bisa berbentuk dua, yaitu iklan dan kegiatan. Kalau misalnya iklan itu bisa melalui televisi, media cetak seperti poster, pamflet, brosur, terus melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya dalam berbentuk kegiatan, yaitu ada dua, yaitu pameran dan presentasi. Pameran biasanya kita mengadakan pameran dalam suatu event tertentu, jadi kita memamerkan barang kita kepada calon konsumen. Nah, kalau misal presentasi ini biasanya kita menampilkan detail secara rinci produk kita kepada perusahaan tertentu yang mau diajak kerjasama dengan kita. Bagian E, pemasaran produk sistem konsinyasi untuk makanan fungsional. Strategi pemasaran dalam usaha produk makanan fungsional mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya aspek area pemasaran, segmen, metode pemasaran. Metode pemasaran yang dijalankan untuk mengenalkan produk makanan fungsional adalah yang pertama, melakukan kerjasama dengan toko-toko kecil. Yang kedua, pemasangan banner yang menarik. Yang ketiga, pemasangan iklan di media radio maupun media internet. Yang keempat, menjaga standar mutu produk serta menjaga kepercayaan dan pelayanan yang ramah pada konsumen. Yang kelima, memberikan kartu pelanggan bagi yang sering membeli serta memberikan harga khusus. Yang keenam, menyebarkan brosur dan stiker usaha. Nah, selanjutnya ada sistem pemasaran yang disarankan untuk produk UMKM adalah sistem konsinyasi. Apa sih konsinyasi itu? Konsinyasi merupakan sistem kerjasama pemasaran di mana produsen menitipkan produknya pada pemasar dengan tidak langsung dibayar, tetapi akan dibayar pada periode waktu tertentu sesuai dengan produk yang laku terjual. Nah, sistem ini menguntungkan kedua belah pihak. Namun, walaupun sistem ini terlihat mudah, tetapi penjual perlu berhati-hati saat menjalankan sistem ini agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.